Saya lanjutkan dulu sambil nunggu pertanyaan dari Mbak Endang. Terus yang ketiga itu ada konsep accrual. Konsep accrual itu menentukan kapan suatu transaksi harus diakui atau dicatat. Nah, tadi kan lebih baik kan transaksi dicatat pada saat terjadi. Itu berdasarkan konsep harga pokok. Dan di sini kalau konsep accrual itu ada dua, ada dasar tunai, itu dicatat pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Yang kedua, dicatat pada saat transaksi terjadi. Nah, ingat ya, jadi kalau dasar tunai, itu kita akan mencatat transaksi tersebut ketika ada kas masuk sama kas keluar. Tapi kalau dasar accrual itu dicatat pada saat transaksi terjadi. Kira-kira kita harus menggunakan yang mana? Dasar tunai apa dasar accrual? Oke, kenapa? Jika seumpama sudah terlanjur jadi satu keuangan pribadi. Kalau sudah terlanjur jadi satu, ini punyanya Mbak sendiri. Kalau gitu ya mulai sekarang pencatatannya dipisah. Tapi ya modal yang sekiranya Mbak itu pikirin untuk kelangsungan usaha ya sudah masuk ke perusahaan. Jadi jangan diutak-utik lagi ke depannya. Jadi sisa misalnya modal bulan ini berapa, ya sudah itu nanti bakalan masuk ke punya perusahaan. Jangan diutak-utak lagi untuk kepentingan pribadi. Kan karena mungkin pencatatannya sudah sampai saat ini sudah campur aduk ya Mbak Enang ya. Nah itu nanti dicatat lagi terakhir modalnya berapa. Nah itu sudah jangan diutak-utak lagi. Dipisahkan mulai sekarang. Jadi pencatatan ke depannya itu benar-benar diperjelas. Karena kalau sudah kecampur sampai sekarang sudah pasti tidak tahu itu berapa punya pribadi, berapa punya perusahaan. Jadi mendingan kalau memang punyanya Mbak sendiri ya diputuskan aja kira-kira mau modalnya berapa yang untuk kelangsungan usaha. Oke, yang lain ada lagi Mbak yang mau ditanyakan? Yang lain benar. Jadi kita nanti pencatatannya di sini bakalan mengikuti yang dasar accrual. Jadi dicatat pada saat transaksi terjadi. Paham ya bedanya dasar tunai sama dasar accrual? Accrual. Jadi kalau tunai itu kita mencatat ketika ada kas masuk sama kas keluar. Kalau nggak ada transaksi yang berhubungan dengan kas, berarti kita nggak mencatat. Terus kalau yang dasar accrual itu pada saat transaksi terjadi. Terus ada juga yang keempat, konsep kelangsungan usaha atau going concern. Kelangsungan usaha dari suatu entitas dijamin akan berlangsung terus. Jadi kita berasumsi bahwa perusahaan kita tuh bakalan berlangsung terus, nggak berhenti. Itu konsep yang keempat. Nah, terus ada yang namanya prinsip-prinsip akuntansi. Di sini ada Generally Accepted Accounting Principles, itu sistem standar penilaian data keuangan suatu perusahaan dalam membuat suatu laporan akuntansi. Jadi ketika kita bikin laporan keuangan itu harus ada standarnya mengikuti GAAP ini. Nggak bisa bikin semaunya sendiri, harus mengikuti ini, apalagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek itu harus benar-benar sesuai. Nah, tapi ini kalau GAAP itu standar internasional. Kalau di Indonesia-nya sendiri ada, kita punya juga standar akuntansi sendiri, yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Jadi perusahaan-perusahaan di Indo itu ketika dia mau bikin laporan keuangan harus mengikuti aturan PSAK tersebut. Terus kalau Financial Accounting Standard Boards atau FASB itu lembaganya. Jadi orang-orang yang bikin GAAP itu tadi. Jadi lembaga yang mempunyai keuangan di Amerika dengan tugas utama mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi. Jadi FASB ini dia orang-orang yang ada di lembaga ini itu yang bikin GAAP. Jadi GAAP ini bisa juga aturannya ada yang berubah. Mungkin karena kondisi sekarang ada yang nggak sesuai, bisa
berubah isinya. Nah, kalau di Indonesia juga ada yang sejenis sama FASB tadi, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. IAI ini juga yang mereka yang bikin PSAK. Nah, ini ya, tolong diperhatikan, ini sangat penting. Yang namanya persamaan akuntansi, karena ini dasarnya. Kalau dasarnya ini sudah salah, nanti ke belakang-belakangnya belajar akuntansi bingung, kebulet nanti. Nah, di sini itu aktiva sama dengan utang plus ekuitas. Itu persamaan akuntansi yang utama. Jadi aktiva sama dengan hutang plus ekuitas. Aktiva itu ada di sisi debit, sedangkan hutang dan ekuitas itu ada di sisi kredit. Paham? Apa? Jadi persamaan akuntansi tadi apa? Persamaan akuntansi tadi apa? Persamaan akuntansi, Mbak. Persamaan akuntansi itu aktiva sama dengan utang plus ekuitas. Jangan lupa ya, jadi aktiva di sisi debit, sedangkan utang plus ekuitas itu ada di sisi kredit. Tempatnya jangan salah ya. Terus ada yang tahu aktiva itu apa, utang itu apa, ekuitas itu apa? Kalau utang apa? Ekuitas apa? Yang lain? Aktiva nggak selalu kas. Aktiva itu banyak, nggak cuman kas. Ada lagi.